warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMPS Tenaga Guru Subur Kencana. Jumpa lagi bersama saya, Bu Iva, di pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar IPA di kelas 9 semester 2 dalam bab keempat, yaitu bab tanah dan keberlangsungan kehidupan. Oke, siap? Nah, sebelum kita belajar mengenai bab ini, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Pada bab ini ada dua buah kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3D9, menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Adapun KD yang kedua, yaitu KD 4D9, menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Nah, pada video ini kita akan belajar pada subbab peranan tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Tujuan pembelajarannya yaitu ini dia. Nah, setelah kalian menonton video ini, harapannya kalian dapat memahami peranan tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yuk kita belajar peranan tanah lebih lengkap dalam video ini. Nah, sebelumnya tanah itu pengertiannya adalah, perhatikan slide-nya, lapisan kulit bumi yang sangat tipis dan terletak di permukaan bumi yang paling atas. Tanah itu terbentuk dari hasil pelapukan atau erosi batuan yang dibantu dengan percampuran dari zat-zat organik. Oke, lanjut. Setelah paham pengertian tanah, kita belajar mengenai peranan tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Peranan tanah ada 4. Yang pertama, perhatikan slide-nya, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Yang kedua, penyedia kebutuhan primer tanaman. Dan yang ketiga, penyedia kebutuhan sekunder tanaman. Yang keempat, sebagai habitat biota tanah. Yuk kita pelajari peranan tanah lebih lengkap. Yang pertama, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Perhatikan, kalau manfaatnya seperti itu, otomatis dia bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, karena hanya tumbuhan yang punya akar. Nah, peranan yang kedua, penyedia kebutuhan primer tanaman. Nah, tanaman itu kebutuhan primernya diantaranya ada air, unsur hara, dan yang ketiga ada udara. Nah, peranan yang ketiga yaitu penyedia kebutuhan sekunder tanaman. Kebutuhan sekunder tanaman diantaranya, perhatikan, ada hormon, vitamin, asam-asam organik, biotik, toksin anti hama, dan enzim penyedia hara. Peranan yang keempat yaitu sebagai tempat habitat dari biota tanah. Nah, berarti dia berperan untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Nah, setelah kalian paham mengenai peranan tanah, kita akan membahas subbab berikutnya, yaitu peranan tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Di situ ada 6 buah peranan. Yang pertama, tanah itu sebagai dekomposer. Yang kedua, sebagai pengurai polutan. Yang ketiga, sebagai reaksi kimia dalam tanah. Dan yang keempat, pemberi tekstur tanah. Yang kelima, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Dan yang keenam, pencegah penyakit tanah. Yuk kita pelajari semuanya. Peranan tanah yang pertama yaitu sebagai dekomposer. Dekomposer itu apa? Pengertiannya, dekomposer itu adalah makhluk hidup heterotrof yang menguraikan zat-zat organik kembali. Makhluk hidup heterotrof itu berarti dia tidak bisa membuat atau memproduksi atau menghasilkan makanan sendiri. Karena itu dia menguraikan dari zat-zat organik yang sudah mati. Dekomposer itu ada 2, ada jamur dan bakteri. Peranan yang kedua yaitu mengurai polutan. Polutan itu berarti zat-zat yang menyebabkan polusi. Nah, tanah itu berfungsi untuk menguraikan bahan-bahan kimia yang
dihasilkan atau diproduksi bisa dari pestisida maupun herbisida. Peranan yang ketiga yaitu reaksi kimia dalam tanah. Nah, salah satunya adalah dengan bantuan bakteri yang namanya Nitrosomonas, dia akan menguraikan materi organik sehingga bisa digunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman dan juga kesuburan tanah. Peranan yang keempat yaitu pencegah penyakit tanah. Nah, peranan yang kelima yaitu pengatur kegemburan dan struktur tanah. Nah, struktur tanah itu dia tersusun atas susunan partikel tanah yang terikat satu sama lain yang membentuk gumpalan. Nah, biasanya dia dibantu oleh organisme seperti cacing. Peranan yang keenam yaitu pemberi tekstur tanah. Setelah tanahnya itu dia gembur, nanti dia itu bisa digunakan atau bisa dipergunakan untuk keberlangsungan tanaman. Oke, setelah kita bahas semuanya, silakan kalian kerjakan soal ini.